Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Langkung tipayun maka sami-sami menjadikan puja serta puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Karena alhamdulillah dina ieu saha dina ieu enjing urang masih dipabari nikmat ku Allah, nikmat ngalaingkahkeun dua sampean ka ieu masjid. Mudah-mudahan hafalan kumpulan urang dina ieu saha aya dina ridho rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Amin Allah. Salawat wa salam mugi-mugi tetep dilungsurkeun, dikucurkeun, dipacarkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibuna Nabiullah Nabiyuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sadayana seperti biasa sadacan kita witan menggaluran sami-sami istighfar salam kesulihan dikawitan ku ngawas sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu
صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kirim Fatihah dulu untuk Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna tutup padakan guru-guru dan sadayana akan kesempatan di nama masing-masing khususnya dalam masalah yang saya oke jangan pasal ini Arabi Mama Ulai bin Haji Hasanah Mama Ruhi Mama Syafii Mama Guntur Naruhi Syafii Mama Budan Naruhi Mama Kuningan Mama Udus Naruhi Syekh Mama Mantara Naruhi Syekh Nawawi Al-Bantan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna kangge pengarang kita kurang bacakeun kitab At-Tazkirah karangan kata Nabi Muhammad susunku Al-Imam Al-Qurtubi qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi umurihi fid dharain lahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bapak-bapak sadayana, Ibu-ibu sadayana, kita akan coba lanjutkan tentang kematian. Karena ini adalah kitab At-Tazkirah tentang kematian. Sebetulnya tema kematian ini kurang populer. Kenapa orang populer? Karena kadang kita takut untuk membahas kematian, sehingga kebanyakan di antara kita, Bapak Ibu semuanya,
biasanya menghindari pembahasan tentang kematian. Padahal orang-orang yang sudah spiritualitasnya tinggi justru menekankan kematian ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian sebagai pengingat untuk kurang lebih. Kadang Bapak Ibu semuanya, kita membayangkan kematiannya saja sudah takut. Apalagi mungkin dulu kita mendapatkan informasi atau ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang mengatakan kematian itu seperti tertusuknya 70 pedang, atau ada yang mengatakan kematian itu seperti mengelepasnya kulit kita sampai beratus-ratus kali. Mendengar itu makin gak mau kita membicarakan masalah ini. Karena kita dari awalnya kematian itu sesuatu yang sangat dahsyat, sehingga kita tidak mau membicarakan masalah kematian, dan biasanya kita menghindari masalah kematian ini. Sehingga Bapak Ibu semuanya, karena sering dihindari, kita lebih banyak menceritakan tentang masalah-masalah yang ada di kehidupan di dunia, dan itu tidak masalah, tidak masalah. Cuman kadang-kadang kita diingatkan bahwa yang namanya kematian itu akan datang kapanpun, di mana, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, dewasa ataupun masih belum balik, kematian akan selalu ada, gitu ya. Nah, khusus di kitab ini Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan masalah kematian, perjalanan hidup manusia yang mulai dari kematian. Ternyata setelah kematian itu masih perlu jalan yang sangat panjang, lebih panjang dari jalan sebelumnya, karena masanya jadi makin panjang. Ada masa di alam kubur, masa alam barzakh, kemudian nanti setelah itu ada alam mahsyar. Di alam mahsyar, Bapak Ibu semuanya, yang diceritakan itu seperti matahari ada di atas kita, sehingga keringat kita itu keluar sampai melebihi, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sampai ke mulut kita, bahkan sampai melebihi kepala kita. Di sana sudah kacau banget. Semua orang, bahkan orang-orang yang merasakan siksa atau azab dari Allah waktu itu, pada waktu padang mahsyar saja sudah mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku masuk neraka saja, jangan di sini. Padahal itu baru mahsyar. Belum neraka, itu lebih parah. Karena saking takutnya, oleh karenanya Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan perjalanan ini semua sebagai apa? Sebagai pengingat bagi kita. Makanya namanya at-tazkirah, pengingat bagi kita. Kadang-kadang kita ceritakan ini, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita ceritakan yang lain. Nah, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian itu tidak mengenal kompromi. Kapanpun, dimanapun, bahkan sekarang bapak-bapak sadayana, anak muda saja atau yang usianya masih belia begitu, sekarang sudah punya pabrik gula. Pabrik gula itu ya karena saking banyaknya di tubuhnya ada gula. Maksudnya diabetes itu sudah banyak, walaupun masih belum tua.
Nah, oleh karenanya Bapak-bapak sadayana, ulama-ulama yang spiritualitasnya tinggi ini menekankan dengan yang namanya kematian ini. Sebagaimana kalam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, mutu qabla, matilah engkau sebelum kau mati. Nah, ini kalam Sayyidina Umar, bukan hadis ini. Sama dengan yang sering kita mendengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itu bukan hadis. Itu kalam daripada Sayyidina Umar. Bahkan ada yang menisbatkan itu kalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Nah, matikan dirimu sebelum mati. Apa maksudnya mati sebelum mati? Artinya Bapak Ibu semuanya, ketika diri ini sudah bisa merasakan kematian dalam tanda kutip, maka kita sudah bisa masuk apa yang disampaikan oleh kalam Sayyidina Umar, mati sebelum mati. Makanya riyadhahnya Bapak Ibu, kita sering melihat ada yang berzikir gitu. Itu artinya untuk mencoba mengingat dan mematikan dirimu sebelum mati. Orang yang berzikir gitu ya, dia sampai lupa dengan sekitarnya, dia hanya ingatnya kepada Allah. Itu maksudnya mati sebelum mati. Makanya kalau ada yang mengikuti seperti itu, ya tidak apa-apa, mungkin itu jalannya seperti itu, gitu ya, jalannya seperti itu. Kita sering lihat ada zikir-zikir, ada torikoh begitu. Ini jalannya ke sana, gitu, jalannya ke sana dalam arti mematikan diri sebelum mati. Tetapi sebetulnya yang paling penting bagi kita, Bapak-bapak semuanya, yang disebut mematikan diri sebelum mati, itu matinya atau mengendalikannya hawa nafsu kita, gitu. Jadi tidak ada lagi keinginan kita, yang ada hanya keinginan Allah. Itu kalau sudah melebur. Kalau dalam ilmu tingkat tinggi, tidak ada kehendak, hanya kehendak Allah. Itu hanya kehendak Allah. Kemudian ada juga kita mematikan diri ketika kita punya derita berasal dari makhluk lain. Orang lain nyinyir kepada kita, orang lain ngomongin kita, orang lain menjelekkan kita. Kita sudah mati dengan rasa itu maksudnya. Jadi kita sudah tidak peduli lagi dengan cemoohan orang lain. Itu salah satunya maksudnya mematikan diri sebelum mati. Jadi kita sudah siap nanti ketika dipanggil oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kita juga mematikan diri dengan porsi penuh. Apa maksudnya porsi penuh? Jadi kalau kita makan, kita mengenyangkan, itu hanya sekedarnya saja. Sekedarnya dalam arti sekedarnya kita bisa hidup, sekedarnya kita bisa beribadah, tidak berlebihan. Makanya orang-orang yang terlalu kenyang biasanya suka malas dalam beribadah. Itu maksudnya di sini, gitu ya. Dan yang terakhir, kita mematikan diri dari glamor, pakaian, harta benda, gedung, rumah, seisinya, termasuk di dalamnya kendaraan. Artinya apa? Artinya bukan berarti kita tidak punya rumah, bukan berarti kita tidak punya kendaraan, tidak punya mobil motor, bukan berarti begitu.
kita punya, tetapi semuanya itu tidak ada di dalam kolbu kita. Itu maksudnya. Jadi tidak ada di dalam kolbunya itu yang namanya Fortuner, tidak ada yang namanya apa gitu. Jadi kalau kita dapat, kita langsung sedekahkan, Makanya orang-orang yang spiritualitasnya tinggi, orang-orang wali-wali Allah itu dapat rezekinya itu langsung aja dapat keluarkan. Kenapa? Karena tidak ada di dalam kolbunya masalah mal, harta benda dan sebagainya. Begitu. Itu maksudnya dari mematikan diri sebelum mati. Gitu ya. Nah, kita baca kitab. Qala ulama, para alim ulama berkata, al-mautu laysa bi'adamin wahdi wala fana'in sorbi. Kematian itu bukanlah kehilangan sesuatu, dan kematian itu bukanlah musnah semata. Ini kata ulama. Innama huwa inqata'u ta'liqur ruh bil badan. Sesungguhnya yang namanya kematian itu terpisahnya hubungan ruh dan badan. Begitu. Jadi kita itu sering mendengar kita itu ada jasmani, ada rohani. Jasmani dan rohani ini bersatu ya kita. Ketika ini berpisah, itulah kematian. Itulah kematian. Wa mufariqatuhu, dan berpisahnya. Wa tabdulu halat qalbin dari ila dar, dan berubahnya keadaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini kematian menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi kematian itu berpisahnya ruh dari badan kita, kemudian pindahnya dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat dunia ke tempat alam barzah. Pertanyaannya, Ustaz, kan kita sering dengar di alam kubur itu ditanya dan sebagainya. Terus bagaimana kalau yang meninggalnya di laut? Bagaimana yang meninggalnya punten gitu ya, meninggalnya kejadian kebakaran dan sebagainya, kan itu tidak di alam kubur gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah yang harus dipahami bahwa kita itu berpindah dari alam dunia ini masuk ke alam barzah. Jadi nanti sebetulnya yang ini kan adalah masalah ruhani kita, gitu ya, atau ruh kita. Para ulama mengatakan begini, ruhani di dalam jasmani itu seperti burung dalam sangkar. Ketika burung di dalam sangkar ini, ketika dibuka, si burung akan terbang bebas, senang, gitu. Yang jadi masalah bagi kita adalah ini banyak yang mengikat sehingga si burungnya ini susah untuk terbangnya. Jadi ruhani kita dipegang oleh jasad kita, kalau apalagi kitanya masih ingat dengan urusan dunia. Makanya kita sering dengar ketika mau keluar ruhnya itu susah. Kenapa? Karena masih terikat dengan urusan dunia. Begitu. Jadi kadang ketika kita mau keluar, ingat istri kita kumaha. Pas mau kita keluar, ruhani kita masih diikat dengan apa? Mobil kita seperti apa? Jadi ingat dengan urusan dunia. Jadi susah. Begitu. Tidak terbang bebas. Itu maksudnya mati sebelum mati itu sana. Jadi sudah tidak ada urusan apapun, sehingga pas keluarnya itu mulus begitu. Ya, ini yang diceritakan seperti itu. Seperti
burung yang keluar dari sangkarnya bebas. Itu proses terjadinya ruhani keluar dari jasmani. Pada siarnya yang ngobrol dengan kemarin kali-kali masalah ini. Ya, itu Bapak Ibu ya. Sekarang jelaslah, relevanlah ketika suka dengarkan Bapak-bapak, ini kenapa sakaratul mautnya lama? Gitu. Punten. Mungkin salah satunya itu masih ada keterkaitan dengan yang namanya dunia. Kita masih memikirkan masalah dunia. Bahkan ada jokes yang mengatakan gini kan, udah sakit, suaminya bilang ke istrinya, istrinya sudah lagi sakit bilang ke suaminya, wahai suamiku, nanti kalau aku sudah tiada, sudah mati, tolong tiap pagi dan sore tolong disiram kuburanku. Boleh. Tapi satu lagi, selama kuburanku belum kering, jangan menikah lagi. Jadi suaminya jarang kering, namun pagi sore terus dibanjur gitu. Itu masih memikirkan dunia gitu. Gitu ya. Ini ibaratnya istrinya masih memikirkan, oh nanti pas meninggal tuh harta saya saham saya. Itu masih dipikirkan. Padahal kalau sudah putuslah gitu. Ini jokes saja ya. Intinya apa? Intinya ketika kita mau mati, mendekati kematian itu, hilangkan dari segala dunia dan sebagainya. Supaya apa? Supaya nafsu mutmainnah. Makanya ketika kita ditalkinkan, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Kenapa? Nafsunya sudah mutmainnah. Gitu. Tidak ada lagi amarah, lawamah, tidak ada lagi merasakan hayang pakai hayang itu kan atas ke ayat ayo. Gitu. Itu maksudnya, ya. Nah, Bapak-bapak sadayana. Nah, sifat kebanyakan orang itu lebih menyukai kesenangan, kenikmatan dan sebagainya, sehingga yang dibicarakan jarang masalah kematian. Karena ada siap, gitu. Paling kan ngobrol masalah seru-seru begitu ya. Dan itu nggak masalah juga. Tapi kadang-kadang kita perlu diingatkan, karena Nabi pun pernah mengatakan cukuplah kematian sebagai pengingat, begitu ya. Nah, ternyata untuk memahami mati sebelum mati ini, Bapak Ibu semuanya punya kisah masing-masing. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu sudah mulai merasakan, umpamanya sudah mulai merasakan, sekarang rasanya mulai bingung, ada orang teh ibadah teh kasar gitu. Sudah mulai bingung. Berbahagialah, itu sudah mulai naik spiritualitasnya. Sudah ingin mengetahui siapa Allah itu. Atau umpamanya ini sakit teh selama gitu. Tidak ada obatnya kemana-mana. Ya itu sedikit lagi, itu spiritualitasnya naik. Karena apa? Karena sudah tidak ada dokter lagi, tidak ada lain, berarti kita menggantungkannya kepada Allah, begitu maksudnya. Ini punya cerita masing-masing, sehingga Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah mulai Allahu Akbar sholat, tapi lama-lama kenapa kalbu kita itu hampa? Kenapa rasanya itu meskipun tiap hari kita sholat, kita melakukan perintah Allah dan sebagainya secara agama, secara syariat, tetapi kalbu kita hampa gitu. Itu artinya Allah sedang
sedikit lagi kau naikkan spiritualitasnya. Gitu. Ini sebagai kalam yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, Arab turun bibi. Nanti kita bahas lagi ya. Nah, intinya apa? Jasmani itu, Bapak Ibu, jasmani itu lebih cenderung ketertarikannya kepada harta benda dunia. Itu jasmani. Sedangkan rohani cenderung ingin melepaskannya, begitu. Nah, jadi ada dua sisi. Tadi seperti burung dalam sangkar itu. Satu sisi jasmani itu keterkaitannya dengan dunia, dengan benda, harta benda, berkaitan semua itu. Sedangkan rohani pinginnya lepas dari itu semua. Ingin lepas. Tapi kadang kita lupa dengan masalah rohani. Kita selalu ingat hanya dengan jasmaninya. Gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya, bagaimana caranya rohani ini terlepas? Caranya terlepas tidak lain dan tidak bukan adalah mengenal Allah. Gitu. Ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Caranya kenal dengan Allah, bersihkan dulu hatinya, bersihkan dulu qalbunya. Gitu. Bagaimana cara membersihkan ini? Ya, kita belajar, terus belajar. Tidak ada di dalam kolom kita keburukan, persangkaan yang tidak baik kepada orang lain dan sebagainya. Tidak ada sangkaan yang jelek kepada Allah pun begitu, gitu ya. Dua minggu kemarin saya ceritakan, saya sampaikan, ketika kita cinta kepada Allah, Bapak Ibu, ketika kita cinta, ibaratkan dengan istri kita mencubit begitu, apalagi di awal-awal nikah, itu rasanya nikmat sekali, gitu. Itu rasanya nikmat sekali. Sama kalau kita cinta kepada Allah, ketika Allah mencubit sedikit dengan rasa sakit, dengan rasa kurang sehat badan begitu, itu harus rasanya nikmat, harus. Tapi udah susah. Saya juga baru sakit seminggu yang lalu, sesak gitu. Nah, bagi orang-orang yang spiritualitasnya tinggi, itu menikmati itu, pingin rasanya seperti itu, gitu ya. Pingin rasanya seperti itu. Itu orang-orang yang sudah dekat, orang-orang yang sudah merasakan kenal dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa huwa min a'zamil masa'ib, dan kematian ini ternyata musibah terbesar. Ini di satu perspektif ini, musibah besar. Kenapa disebut musibah yang besar? Para ulama mengatakan wa a'zamu min dhulbutlah. Ternyata kematian itu adalah musibah terbesar. Karena apa? Karena dengan kematian itu sudah tidak ada lagi amal kita untuk ditingkatkan. Sudah tidak ada amal lagi. Tetapi ulama-ulama yang lain mengatakan justru yang paling besar musibah itu adalah lupa akan matinya. Gitu. Itu adalah musibah yang terbesar. Kematian adalah musibah yang besar. Kenapa? Karena dengan mati kita tidak bisa beramal lagi, sudah selesai. Tetapi ulama-ulama mengatakan justru musibah yang paling besar itu adalah lupa, lalai akan mati itu sendiri. Iya Pak, giliran diri sendiri. Nah, kenapa? Karena kita sudah tidak mau berzikir, itu lupa berarti. Sedikit bertafakur, berpikir sedikit, itu
sudah lupa dengan kematian. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua tidak lupa dengan yang namanya kematian, gitu ya. Karena kematian itu pasti selalu menghantui kita kapanpun, di mana. Apakah 1 menit ke depan kita tidak tahu. Lupa mati itu seperti apa yang digambarkan di sini? Seperti Firaun. Dulu dia sudah lupa dengan mati, sehingga karena sudah lupa dengan mati menganggapnya dia Tuhan. Gitu. Orang yang sudah lupa dengan mati, dia sebetulnya menganggap dia Tuhan karena tidak mati. Ini kejadiannya, contohnya di sini adalah Firaun, gitu ya. Nah, ketika kita mati, apa yang ditinggalkan? Sebetulnya ketika kita mati, kita ngumpulin harta dan sebagainya. Ketika sudah mati, harta jadi milik siapa? Nah, jadi milik ahli waris. Gitu kalau kita kumpul. Istri yang cantik, ketika kita mati, istri jadi siapa? Nah, nikah lagi. Nikah lagi. Gitu. Mobil dan sebagainya. Justru ketika kita mati, yang menemani siapa? Yang menemani harta kita, yang kita belanjakan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu yang menemani. Nah, artikel di dunia sok hese we teh gitu. Hoream teh mungkin kada ka masjid anu saribuna, anu saribuna gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini sebagai pengingat bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya tazkirah ini, kadang-kadang kita buka gitu ya, kadang-kadang kita buka. Tapi tidak terlalu sering juga. Kenapa? Karena nantinya jadi ketakutan terus. Gitu. Jadinya ketakutan terus. Ini kadang-kadang saja, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diceritakan ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini di orang Arab sana itu sedang menunggang kuda. Kemudian Ojama, bukan kuda, berarti unta. Dia sedang menunggang unta. Kemudian setelah itu dia berhenti. Pas berhenti, si Jamal itu, si unta ini langsung rubuh. Kemudian pas ditanya itu, si orang Badui ini berkata, "Wahai unta, engkau itu kenapa? Barusan bisa lari denganku, barusan masih bisa makan, masih bisa minum. Kenapa kok sekarang sudah tidak bisa mendengar? Sekarang tidak mau minum, sekarang tidak mau makan. Kenapa? Ada apa dengan unta ini? Kamu kenapa? Bertanya-tanya seperti itu. Ini diceritakan seperti itu. Itulah mati, kematian, tidak ada yang tahu. Si Arab Badui ini tidak harus berpikir kenapa mati itu, padahal masih sehat, masalah masih beleger dengan naon, gitu. Kok bisa mati? Gitu. Ini ibrah bagi kita, ini peringatan bagi kita. Merasa diri sehat belum tentu, karena yang namanya kematian pasti kapanpun dan dimanapun, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di sini Syekh Muhammad Amin Al-Qurni mengatakan bahwa persiapan kita untuk menghadapi kematian itu yang empat tadi, ya, mematikan nafsu kita, terutama nafsu lawamah dan nafsu amarah, begitu ya. Jadi nanti ketika ada tingkatan yang tertinggi mengatakan tidak ada kehendakku, hanya kehendak Allah, itu maksudnya sudah tidak ada nafsu, sudah tidak ada keinginan di dalam hati
yang ada hanya kehendak Allah, gitu ya. Kemudian tadi dikatakan kita harus mati dari omongan orang lain. Omongan orang lain seperti apa? Kalau kita tidak merasakan apapun, sudah mati rasanya, tidak merasakan apapun, gitu ya. Kemudian dari perut atau makanan, makanlah sekedarnya, gitu ya. Makanlah sekedarnya. Kemudian terakhir dari pakaian atau lamar kita, harta benda kita, ataupun dari rumah, dari mobil kita, bukan berarti tidak boleh punya boleh banyak, boleh, tetapi tidak singgah di dalam kolbu kita. Itu sedikit gambaran. Insya Allah kita nanti lanjutkan dalam setelah kematian itu apa di dalam kuburnya seperti apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa namanya para ustaz benar punten yang masih diajar kurang berdoa Allah, mudah-mudahan kurang sadayana peparing kesehatan Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun sebetulnya spiritualitas tinggi itu mintanya bukan sehat biasanya gitu. Orang-orang yang tinggi spiritualitas itu berdoanya, ya Allah kuatkan hamba ini. Tapi tidak pernah ucap kuat, sesuai dengan yang sehat, tapi masih koma. Ya Allah berikan kesehatan supaya bisa beribadah kepada Allah dengan lebih sempurna. Gitu. Kenapa kalau dengan sehat kita sholatnya masih bisa berdiri, gitu ya? Kalau lagi sakit kan masih duduk. Gitu. Nah, jadi kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan lebih sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka serta cari betul seperti biasa kita zikir hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi wa
واسقيا وارشدنا وارحم بها قلوبنا وطهر بها ألسنتنا واشف بها مرضنا واغفر بها درجاتنا في الدنيا والآخرة واجعلها نورا بيننا وبيننا ومن خوضنا ومن كادنا وقوتنا وحياتنا وموتنا في قبورنا واسنا وزل يوم القيامة على رؤوسنا وزكر بها موازين سنتنا وتنظر التي علينا هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون ولا تبارك بيننا وبين هذا فدخل وتوبين إلى جواره الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما لم تجده وما لم معنا وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما لم تجده وما لم معنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بالقرآن الكريم بجاه نبيك المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال الصالحات حسن مقاصدنا pada para takdir hajat masing-masing. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Quran al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sekali sakit baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.